Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan jurnal yang telah kami resum yang berjudul Bioisosteres Asam Karboksilat dalam Kimia Obat, Sintesis dan Sifat. Kami perwakilan kelompok 7 beranggotakan saya sendiri, Tri Subakti dengan NIM 22613032. Kemudian ada Aceh Sekisa dengan NIM 22613122. Ada Nanda Aprilia dengan NIM 22613133. Ada Fitria Handayani dengan NIM 21613165. Ada Anissa Sabit dengan NIM 22613094. Ada Putri Kembang 22613147. Ada Cindy Aulia dengan NIM 22613099. Ada Adinda Khalila dengan NIM 22613105. Selanjutnya, introduction atau pengenalan. Asam karboksilat sering disebut struktur istimewa untuk mengikat obat ke targetnya karena obat tersebut terlibat dalam interaksi muatan-muatan tertentu. Asam karboksilat memiliki geometri planar dengan nilai pKa sekitar 5 dan pH fisiologis 7,4 yang dapat membuat asam karboksilat berdisosiasi menjadi ion karboksilat. Hal ini dapat meningkatkan kelarutan obat dalam air secara keseluruhan serta kemampuannya untuk terlibat dalam interaksi elektrostasis yang relatif kuat seperti ikatan hidrogen dan interaksi dipol. Akan tetapi, keberadaan gugus fungsi asam karboksilat dalam suatu obat atau kandidat obat dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan dalam hal toksisitas dan sifat ADME. Lipofilisitas asam karboksilat yang rendah dapat membatasi permeabilitas sediaan farmasi yang melintasi membran biologis. Sedangkan ketidakstabilan metabolik bagian asam karboksilat dapat menyebabkan toksisitas istimewa dan eliminasi obat secara cepat melalui biotransformasi yang cepat dan bioavailabilitas yang rendah. Namun, tidak semua mekanisme obat yang mengandung asam karboksilat yang menyebabkan toksisitas. Contohnya saja terlihat pada kelemahan gugus asam karboksilat dalam senyawa timbal, seperti potensi toksisitas dan lipofilisitasnya yang rendah. Dapat diatasi melalui penggantian dengan pengganti yang sesuai yang disebut isoster, yang tidak memiliki sifat yang tidak diinginkan tersebut. Bioisoster adalah senyawa yang terkait secara struktural, yaitu atom tunggal, kelompok, atau bahkan molekul utuh, yang menunjukkan sifat biologis yang sangat mirip. Keefektifan pergantian bioisosterik pada gugus asam karboksilat bergantung pada kemampuan pengikatan untuk menyesuaikan diri dengan struktur pengganti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fitria. Pemilihan bioisoster asam karboksilat didasarkan pada beberapa sifat farmakokinetik bioisoster relatif terhadap senyawa terkait yang mengandung fungsi asam karboksilat. Sifat-sifat ini meliputi keasaman, lipofilisitas, dan permeabilitas. Lipofilisitas dan keasaman mempengaruhi banyak sifat utama ADME serta toksisitas. Lipofilisitas yang tinggi menghasilkan permeabilitas yang besar obat melalui membran sel dan akibatnya akan menghasilkan potensi obat yang lebih tinggi. Namun, ionisasi molekul juga mempengaruhi permeabilitas obat karena molekul netral lebih mudah berdifusi melalui membran lipofilik. Oleh karena itu, lipofilisitas diukur pada pH fisiologis. Namun demikian, jika obat terlalu lipofilik, senyawa tersebut memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengikat target yang tidak diinginkan, sehingga menghasilkan toksisitas serta kelarutan yang buruk dan pembersihan metabolit yang tinggi. Oleh karena itu, keseimbangan harus ditemukan dalam hal lipofilisitas. Selain peningkatan lipofilisitas, kriteria seleksi untuk bioisoster adalah peningkatan permeabilitas dan atau pengurangan toksisitas dibandingkan dengan asam karboksilat. Asam hidroksamat yang dikenal karena sifat pengkelap logamnya telah membawa beberapa keberhasilan sebagai bioisoster asam karboksilat. Namun, meskipun diperkirakan memiliki lipofilisitas dan permeabilitas yang lebih tinggi, asam hidroksamat dikatakan memiliki bioavailabilitas yang rendah dan mengalami toksisitas akibat glucuronidasi dan mutagenisitas. Bioisoster asam karboksilat ini dapat menjadi penting ketika penetrasi sel tidak diperlukan atau ketika desain turunan yang tidak memasuki SSP diinginkan. Selanjutnya, tetrazoles. 1H tetrazoles 5 substitusi adalah biosintesis yang paling terkenal dan paling sering digunakan dari fungsi asam karboksilat. Contoh dari pengganti biosintetik dari gugus asam karboksilat adalah obat antihipertensi, laktosan,
antagonis reseptor, antagonis 2 tipe 1. Fungsi tetrazol adalah contoh khas biosisterisme non-klasik. Tetrazol tidak memiliki kemiripan dengan gugus asam karboksilat dalam hal jumlah atom, populasi elektron, muatan elektron, atau bahkan volume, menunjukkan bahwa lingkungan Hb tetrazol dan asam karboksilat serta spesies terdetonasinya secara logika dan energi adalah sama, baik fungsi asam karboksilat maupun tetrazol menunjukkan struktur planar dan terionisasi pada pH fisiologis. Keuntungan tetrazol meliputi stabilitas terhadap degradasi metabolik dan waktu paruh yang lebih lama melalui jalur ekspresi reabsorpsi sintesis 1H tetrazol 5 tersubstitusi, melibatkan penambahan ion azida ke nitrit organik dengan berbagai katalis homogen dan heterogen yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan kemurnian produk akhir. Meskipun demikian, penggunaan trimethyl asida sebagai sumber asida menimbulkan masalah keamanan dan kemurnian. Bioisosteres heterosiklik aromatik digunakan dalam kimia medis untuk meningkatkan sifat farmakokinetik dan farmakodinamik senyawa awal. Kriteria seleksi untuk bioisosteres meliputi lipofilitas yang lebih baik, permeabilitas yang lebih baik, dan atau toksisitas yang lebih rendah dibandingkan dengan asam karboksilat. Permeabilitas obat yang lebih baik dapat meningkatkan efek obat, tetapi lipofilitas yang terlalu tinggi dapat meningkatkan kemungkinan obat mengikat target yang tidak diinginkan, yang dapat menyebabkan toksisitas dan solubilitas yang buruk serta clearance metabolik yang tinggi. Kemudian terdapat trifluorometil keton dan alfa trifluorometil alkohol. Trifluorometil keton adalah alkohol dan alkohol trifluorometil disebut juga sebagai trifluorometil karbinol yang berfungsi sebagai biosinteres asam karboksilat dan dianggap dapat meningkatkan lipofilitas senyawa. Hanya terdapat satu contoh yang dapat diketahui di mana TFMK dan trifluorometil karbinol menggantikan asam karboksilat dalam suatu obat. Pada sintesis TFMK dilakukan pendekatan awal yang melibatkan penambahan spesies agregat ke TFA atau turunannya. Tetapi secara umum metode sintesis ini kurang dapat diterapkan. Pendekatan secara umum yang lain untuk sintesis TFMK yaitu dengan alkalisasi C dari etil trifluoroasetat atau ETFAA diikuti dengan langkah dekarboksilasi. Pada kondisi langkah pertama harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari terjadinya alkalisasi oksigen. Khususnya pada penggunaan pelarut disosiasi seperti aseton yang dapat meningkatkan reaktivitas enolat ETFAA. Dengan demikian alkalisasi oksigen lebih disukai secara kinetik maupun reversibilitas. Proses ini pada akhirnya menghasilkan produk dealkalisasi. Sulfonamid dikenal sebagai bioisoster asam karboksilat sejak pengembangan agen antibakteri sulfadiazin dan sulfanilamida pada tahun 1930-an dan 1940-an yang dipakai adalah bentuk aktif penfosil. Obat-obatan ini menunjukkan aktivitas karena kesamaan gugus sulfonamida dengan asam karboksilat dari substrat alami asam para amino benzoat berada dari enzim tetrahidrotetroat sintetase yang mereka hambat. Analog sulfonamida dari losartan telah menunjukkan aktivitas yang baik, yang juga membuktikan bahwa gugus sulfonamida adalah pengganti asam karboksilat yang kuat, meskipun bersifat asam lemah,
dan non-lanina berbeda dengan asam karboksilat. Sulfonamida menunjukkan geometri lingkungan ikatan hidrogen yang serupa dan kerapatan elektron rata-rata yang sebanding dengan asam karboksilat. Berbeda dengan gugus sulfonamida, turunannya seperti asil sulfonamida dan sulfonilurea menunjukkan nilai pH yang berada dalam kisaran asam karboksilat pK 4-5. Ini adalah perkembangan terkini atau asam karboksilat, jumlahnya terus bertambah. Baru-baru ini, biosinteres yang dikembangkan dibahas yang masih di bawah penyelidikan lebih lanjut dan belum muncul dalam contoh kandidat obat yang dipasarkan atau sedang dalam uji klinis. Sebagai kandidat biosostere asam karboksilat, mono menggantikan bagian 1,4 dihidro 5H tetrazol 5-1 sebagai turunan dari gugus tetrazol yang disebut tetrazolon. Dipamerkan sifat yang menguntungkan dalam hal keasaman, yaitu pKa sekitar 6, dan lipofilisitas. Reseptor AT1 menghasilkan peningkatan aktivitas in vitro dan profil farmakokinetik yang menarik in vivo. Secara khusus, data menyarankan bahwa penggantian asam dengan kelompok krazolon bisa menjadi strategi yang bermanfaat untuk mengurangi secara cepat pembersihan dalam tubuh, karena memiliki waktu paruh yang lebih lama. Penggantian asam dengan gugus tetrazolon juga terjadi di uji pada 2 inhibitor dari 2 reseptor lain dan tidak menghasilkan aktivitas yang lebih baik. Namun, hal ini tidak berbeda dari sejumlah biososter yang telah mapan seiring dengan keberhasilannya juga ditemukan tergantung dari kasus. Asil sulfonimidamid sebagai alternatif pengganti asil sulfonamida dieksplorasi sebagai biososteres asam karboksilat. Suatu sulfonimidamid adalah bagian sulfonamida yang salah satu darinya atom oksigen pada belerang telah digantikan oleh nitrogen atom. Ini menjadikan atom belerang sebagai pusat kiral. Tambahan atom nitrogen menawarkan pegangan reaktif untuk modifikasi kimia kation, menghasilkan penyesuaian fisiko-kimia lebih lanjut dan sifat biologis. Misalnya, keasaman dapat diatur di antara kisaran pH 5,9 sampai 7,6, yaitu masih kurang asam dibandingkan asli dari sulfonamid atau asam karboksilat sendiri. Semakin asam bagiannya, semakin sedikit lipofilitnya dan permeabel dan sebaliknya. Misalnya, yang tidak tersubstitusi gugus asil sulfonamida kurang asam, tetapi lebih lipofilik dibandingkan dengan asam karboksilat menurut studi SPR. Hong dan juga kawan-kawan meneliti penerapan triuroborat, sulfon, dan ester sulfonat antara lain sebagai pengganti oseltamivir karboksilat. Jadi, kesimpulannya, asam karboksilat adalah fungsi yang serbaguna dalam obat desain, namun memiliki kelemahan seperti toksisitas dan lipofilisitas buruk. Penggantian fungsi asam karboksilat dengan bioisosteres dapat meningkatkan aktivitas, selektivitas, dan farmakokinetik senyawa. Contoh bioisosteres yang menjanjikan termasuk trifluorometil keton, turunan sulfonamida, dan heterosiklik aromatik seperti gugus tetrazol. Pencarian bioisosteres baru terus meningkat untuk menemukan obat baru yang ampuh. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.